bersedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Mazmur 138 ayat 1 dan 2. Dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku di hadapan para Allah. Aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Selamat pagi, senang sekali kita bisa bersama-sama dalam persekutuan doa pagi bersama GKI Surya Utama. Bapak, Ibu, Saudari, dan adik-adik, ayo kita berdoa untuk menyiapkan hati kita agar kita bisa membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersukacita bahwa hari ini Engkau menyatukan kami kembali dalam persekutuan doa pagi bersama di GKI Surya Utama. Tuhan, tolonglah buka hati dan pikiran kami ketika kami akan membaca dan mencoba memahami kehendak-Mu dalam bagian-bagian Alkitab yang akan kami baca itu. Lalu biarlah Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk bertekad melakukan kebenaran firman itu. Pimpinlah hamba-Mu ya Tuhan, agar ia boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini Jumat, tanggal 4 Februari tahun 2022. Gimana? Sudah 1 bulan lebih 4 hari kita melewati tahun 2022. Baik. Amat baik, sungguh baik, berusaha untuk lebih baik. Nah, persekutuan doa pagi, renungan firman-Nya hari ini adalah kesempatan kedua. Mari kita membaca dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 26. Boleh diambil Alkitabnya untuk membaca bersama dengan saya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 mulai ayat 26. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya. Mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisaria dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Ayo kita membacanya, merenungkannya, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik juga,
Setiap orang menantikan kesempatan yang kedua. Kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Kesempatan untuk mencoba untuk berhasil. Kesempatan untuk melakukan hal yang baik. Pokoknya kesempatan yang kedua diberikan, maka dilakukan dengan penuh sukacita. Nah, hari ini kita akan merenungkan makna kesempatan kedua yang kita berikan kepada orang lain maupun kepada diri kita sendiri. Karena ketika kesempatan kedua itu diberikan, maka akan ada sukacita yang besar. Baik untuk kita pribadi maupun untuk orang-orang lain. Apalah arti sebuah nama? Pada tanggal 7 Januari, bulan lalu 7 Januari, kita bersama dengan saya dalam persekutuan doa pagi juga merenungkan makna perjalanan kehidupan Rasul Paulus. Trilogi kehidupan. Masa lalu, masa kini, dan masa depan Paulus kita belajar di situ. Dan kita akan melanjutkan bagaimana melihat perjalanan kehidupan Paulus yang menjadi penulis Alkitab. Bagian-bagian Alkitab kita Perjanjian Baru banyak yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba untuk menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tentu kita sudah tahu siapa Saulus, yaitu Paulus sebelum bertemu dengan Yesus. Bagaimana Saulus mempunyai kekuatan, mempunyai kuasa untuk membunuh, untuk menangkap, untuk menyiksa murid-murid Tuhan. Coba kita lihat di Filipi pasal yang ketiga ayat 5 dan 6 mengatakan seperti ini. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Kita lihat bagaimana Saulus mempunyai kekuatan yang hebat untuk menghabisi, untuk membunuh para pengikut Tuhan. Dan coba kita lihat pada Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ketiga. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Kita melihat kembali bagaimana Saulus mempunyai andil, peranan menghabisi pengikut Tuhan. Dan jangan lupa ketika Stefanus dirajam, Saulus juga ada di situ. Tapi setelah ia berubah namanya, panggilannya dengan Paulus, ini juga diikuti oleh perubahan kehidupan. Filipi pasal yang ketiga ayat 7 sampai 9 mengatakan seperti ini. Tetapi yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena percaya kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Nah, Bapak Ibu saudari dan adik-adik yang berkah Tuhan, setelah Paulus menjadi pengikut Kristus,
Ia mengubah hidupnya. Kesempatan kedua ia terima sebagai pengikut Kristus. Mengabarkan Yesus adalah Kristus. Yesus adalah Mesias. Apalah arti sebuah nama? Itu sepenggal tulisan dalam novel Romeo and Juliet. Bagaimana ketika dua orang keluarga dari Romeo dan Juliet, Capulet dan Montague itu ribut. Kita belajar bahwa nama mempunyai sebuah titik balik. Maka nama Kristus yang kita sandang di dalam diri kita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, seharusnya membawa perubahan kehidupan dalam kita. Kita telah menerima kesempatan kedua untuk hidup sebagai pengikut Kristus. Maka sudahkah kita menjalani kehidupan kita sebagai pengikut Kristus? Itu adalah kesempatan kita yang kedua. Dalam diri kita tersemat nama Kristen, pengikut Kristus, umat Kristus. Maka ayo jalani kehidupan yang baru. Gunakan kesempatan yang kedua. Kembali kita pada Kisah Para Rasul, pasal yang ke-9 yang kita baca disebut. Bagaimana kita melihat Rasul Paulus menggunakan kesempatannya yang kedua. Setelah murid-murid Kristus yang lainnya tidak percaya pada pertobatan Saulus karena begitu kejamnya, begitu nafsunya dulu Saulus ingin menangkap para pengikut Kristus. Mereka takut, mereka menjauh, mereka mengucilkan. Tetapi Barnabas memberikan kesempatan yang kedua pada Saulus. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya ke rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di dalam nama Yesus. Barnabas memberikan kesempatan yang kedua pada Paulus agar ia sungguh-sungguh menunjukkan hidup barunya. Dan kita melihat Saulus konsisten sebagai pemberita Yesus adalah Kristus. Dengan keberanian, dengan kebenaran mengajar bahwa Yesus adalah Mesias. Dan akhirnya para murid mendukung dan melindungi Saulus. Para murid memberikan kesempatan yang kedua pada Saulus untuk hidup sebagai pengikut Kristus. Dan akhirnya kalau ada perdamaian, kalau ada kerendahan hati untuk menyatakan kehendak Kristus, memuliakan Tuhan, dampaknya adalah nama Kristus dimuliakan dan kita lihat di sini. Jumlahnya pengikut Kristus makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Ada dampak yang hebat, dampak yang begitu mengagungkan Tuhan ketika kesempatan kedua diberikan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh ingin bertobat, dan orang itu juga mempergunakan kesempatan yang kedua itu pada dirinya. Bapak Ibu, saudara Tuhan, setiap manusia, siapapun, tanpa melihat latar belakang, tanpa melihat usia, tanpa melihat kedudukan, yang namanya manusia pernah atau bisa melakukan kesalahan. Wajar, namanya manusia. Maka kita harus memberikan kesempatan yang kedua. Agar orang-orang tersebut dipulihkan. Agar orang-orang tersebut menunjukkan semangatnya untuk hidup baru. Paulus diberikan kesempatan yang kedua melalui keberanian Barnabas
yang memberikan dampak dalam kehidupan bersama. Maukah kita memberikan kesempatan kedua kepada orang lain? Mungkin suami kita, mungkin istri, mungkin orang tua, mungkin anak, mungkin rekan sepelayanan kita, mungkin orang-orang yang tidak kita kenal, yang telah menyusahkan kita, yang telah bersalah, yang telah melanggar perjanjian dengan kita. Kita memberikan kesempatan yang kedua untuk hidup lebih baik lagi, lebih erat lagi. Dan ketika kesempatan kedua itu diberikan, itu artinya sama saja menyatakan kehendak Allah. Ketika kita sungguh-sungguh mencoba untuk memahami kehendak Allah dalam hidup kita, maka selalu ada kerendahan hati di situ untuk menyatakan shalom, menyatakan sukacita. Begitu digambarkan pada ayat yang ke-31. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Setelah Paulus diberikan kesempatan yang kedua, ia pun melayani Tuhan. Kehidupan jemaat di Galilea, Yudea, Samaria menjadi hangat, menjadi penuh sukacita. Ketika kesempatan kedua itu diberikan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain, maka perubahan yang baik terjadi bukan hanya secara personal untuk diri kita yang diberikan kesempatan, maupun orang lain yang merasakan kesempatan kedua itu, tetapi dalam kehidupan komunal, dalam kehidupan bersama. Mari Bapak Ibu saudari, berikan kesempatan yang kedua. Ketika ada pelanggaran, berikan kesempatan yang kedua. Ketika ada kesalahan-kesalahan terjadi dalam rumah tangga kita, persahabatan kita, pelayanan kita, dimanapun kita berada. Kesalahan adalah masa lalu. Ketika kesempatan kedua itu diberikan, kita menatap kehidupan menjadi lebih baik di masa depan. Jangan lupakan bahwa Allah kita juga adalah Allah yang memberikan kesempatan kedua kepada manusia. Ketika manusia itu bersungguh-sungguh ingin kembali kepada kasih Tuhan. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 9 mengatakan seperti ini. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Indah sekali nas ini. Ketika kita merasa dosa kita besar, hidup kita terlalu hitam, Allah memberikan kesempatan kedua kita untuk dipulihkan, untuk bebas dari rasa salah, untuk mencoba hidup lebih baik lagi. The power of second chance. Kekuatan untuk memberikan kesempatan pada orang lain. Dan setiap orang menantikan itu. Suami, istri, orang tua, anak, setiap pribadi menantikan kesempatan kedua untuk dipulihkan. Untuk belajar dari kesalahan masa lalunya. Menatap masa depan menjadi lebih baik lagi. Kalau kita merasakan anugerah penyelamatan karena Tuhan, pengampunan karena Allah, ayo kita berikan juga kesempatan kedua bagi orang-orang yang telah melukai kita, melanggar perjanjian dengan kita, menyusahkan kita sekalipun. Mari kita ingat bersama bahwa rancangan damai sejahtera Allah yang agung, yang indah, yang mulia itu tidak akan berhenti karena kelemahan-kelemahan manusia. Karena kegagalan-kegagalan manusia. Rancangan Allah adalah kekal untuk menyatakan damai sejahtera dan kebaikan.
Maka mari masing-masing dari kita, pribadi yang telah merasakan kesempatan kedua dari Allah itu, memberikan juga kesempatan kedua pada orang lain yang ingin hidupnya dipulihkan, yang ingin juga sama-sama mewujudkan damai sejahtera. Selamat memberikan kesempatan kedua kepada sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersuka cita bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih. Allah yang tidak pernah melihat kesalahan kami lebih besar dari tekad kami untuk bertobat, dari kemauan kami untuk dipulihkan. Maka ya Bapa, biarlah kami terus menerima kehidupan yang baru, karena kami juga hidup dalam kesempatan yang kedua sebagai umat-Mu yang berusaha untuk sungguh-sungguh dipulihkan dari luka masa lalu, karena kesalahan yang telah kami lakukan maupun karena hal-hal yang kesalahan yang telah kami perbuat dalam kehidupan kami yang lalu. Maka Bapa dalam surga, pimpinlah kami untuk mengarahkan hati kami kepadamu, bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan hari depan penuh pengharapan. Bapa di dalam surga, kami ingin berdoa untuk anak-anak kami, anak-anak maupun remaja yang masih bergejolak emosinya, yang masih labil emosinya. Tuhan, tolong tenangkanlah mereka agar di masa-masa pandemi ini ya Tuhan, mereka tekun beribadah, mereka tekun dalam belajar. Dan ketika kebosanan-kebosanan datang karena mereka harus lebih banyak di rumah, karena mereka harus mengurangi pertemuan dengan orang-orang lain, dengan teman-temannya, dengan sahabatnya, mereka lebih banyak di rumah. Tuhan, berkatilah anak-anak kami yang masih kanak-kanak dan remaja, agar mereka dalam segala ketekunan dan cita kasih belajar, pembelajaran jarak jauh, mengerjakan tugas-tugas sekolah yang harus dikumpulkan tepat waktu. Dan kiranya ketika mereka, ada sebagian dari anak-anak kami yang mengikuti pembelajaran hybrid, ada yang sudah tatap muka maupun yang masih di rumah, Tuhan berkatilah, pimpinlah mereka agar boleh menjaga kesehatan. Tuhan, kami juga mohon agar anak-anak kami yang masih anak-anak dan masih remaja, mereka juga dapat mengikuti ibadah-ibadah online di gereja yang kami produksi ya Tuhan, yang kami layani, yang kami usahakan. Tuhan tolong agar mereka juga boleh merasakan persekutuan-persekutuan dalam suasana online melalui ruangan Zoom maupun yang lainnya. Bapa di dalam surga, kami juga ingin menaikkan doa untuk sesama kami yang bekerja keras sebagai buruh pabrik, sebagai kuli panggul, sebagai mereka yang harus bekerja mempergunakan tenaga, yang mempergunakan tubuhnya sedemikian rupa untuk bekerja. Ya Bapa, biarlah mereka juga diberikan kesempatan, kekuatan untuk terus mencari pekerjaan, mencari nafkah, mencari rezeki, mencari berkat Tuhan melalui tenaganya, melalui kemampuannya untuk mengerjakan tugas-tugas yang berat, mengangkat barang, mencangkul sawah, dan melakukan banyak hal yang lainnya. Bapa di dalam surga, kami berdoa ya Tuhan, agar kami juga menjaga kesehatan. Ketika pandemi ini harus terus kami perhatikan, ketika berita-berita tentang varian Omikron yang membuat hati kami cemas karena keterisian ruang rawat inap di rumah sakit kembali meninggi. Tuhan, tolong ya Tuhan, agar masing-masing pribadi kami boleh menjaga kesehatan.
Dan ketika kami harus melakukan pemeriksaan, harus melakukan PCR, harus melakukan swab antigen, Tuhan tolong Tuhan agar kami juga melakukannya itu dengan penuh tanggung jawab untuk menjaga kehidupan kami. Bapa di dalam surga, mereka yang sakit, yang sudah didiagnosa terkena virus COVID-19, Tuhan tolong berikan sukacita untuk menjalani setiap proses yang ada, menjalani isolasi mandiri. Tuhan juga memberkati keluarga yang mendampingi, yang masih hidup bersama dengan mereka, agar mereka juga diberikan kekuatan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk kenalan kami, keluarga kami, sahabat kami, mereka yang lemah tubuh, yang menantikan kesembuhan yang daripada Tuhan saja. Berkatilah mereka Tuhan untuk boleh menjalani perawatan dan proses penyembuhan dengan baik. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang mengalami duka cita karena Engkau telah memanggil pulang anggota keluarganya. Mereka yang Engkau memanggil pulang orang tuanya, anaknya. Tuhan tolong berikan keluarga-keluarga yang berduka itu penghiburan yang sejati dari Tuhan saja. Bapa di dalam surga, kami berdoa penuh syukur karena Engkau telah menempatkan kami dalam persekutuan, dalam kehidupan bergereja di GKI Surya Utama. Maka Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan dalam berbagai macam bidangnya, pelayanannya di GKI Surya Utama, agar boleh mengerjakan tugas pelayanannya untuk semata-mata memuliakan Tuhan, sebagai persembahan yang hidup yang harum bagi Tuhan. Maka Bapa dalam surga, kami teringat akan para pengerja di jemaat GKI Surya Utama. Tuhan akan memberkati Pendeta Emeritus Adianto. Tuhan akan memberkati Pendeta Emeritus Rasid Rahman. Tuhan akan terus menolong pendeta-pendeta aktif yang masih pelayanan dengan penuh sukacita, berikan kesehatan. Tuhan akan menolong dan memberkati Pendeta Yolanda Pantau. Tuhan akan memberkati Pendeta Setiawati Sucipto. Tuhan akan memimpin Pendeta Jimmy Santoso, agar sebagai pendeta aktif boleh menyatukan hati untuk memuliakan nama Tuhan, saling melengkapi, saling menguatkan. Tuhan juga kami berdoa untuk tenaga pelayan gerejawi yang ada di GKI Surya Utama. Kiranya bersama-sama dengan pendeta dan majelis jemaat, para tenaga pelayan gerejawi boleh menjalankan tugas-tugasnya dengan penuh sukacita dan penuh damai sejahtera, dengan kerjasama yang akrab, hangat, dan dinamis. Tuhan memberkati TPG Niningho. Tuhan akan memberkati dan meneguhkan TPG Jeffrey Tinyun. Tuhan akan memberkati TPG Henry Nadei. Tuhan berkatilah mereka agar bersama-sama dengan pelayan lain di Surya Utama, para tenaga pelayan gerejawi sungguh-sungguh merasakan kekuatan cinta kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, inilah doa kami. Kiranya Engkau juga akan memberkati semua pelayanan di GKI Surya Utama. Kami berdoa Tuhan untuk persiapan kebaktian minggu yang akan dilaksanakan nanti, persiapannya Tuhan menolong agar kebaktian minggu tanggal 6 Februari boleh berjalan dengan baik. Tuhan juga menolong kebaktian remaja dan pelayanan sekolah minggu juga akan terlaksana dengan baik. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami dan kabulkanlah seturut dengan kehendak-Mu, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.